forward and it's down the far corner. A well taken goal from Egi Maulana out of the blue. From Egi. What he does here well is he just drops off a little bit, drags Wiratap along with him for spinning in behind. There, lovely, clever pass into him by Witan. That's it, right into extra time. And there's a chance here! The save has been made! And it's made its way through! Indonesia have got the equaliser! And it's Pratama Arhan who has changed the game once again! The way he hits it, and all the criticisms out there will be straight down the middle of the goal. Can't Carol Fami save that one? But it's the pace of the hit, and it's the technique of that strike. You just have a look at how he hits it, sets himself up. A late challenge comes in, he doesn't take his focus on. Ya, absennya Pratama Arhan pada pertemuan pertama final Piala AFF 2020 membuat sisi sayap kiri timnas terlihat kosong. Hal yang kemudian dimanfaatkan baik oleh para pemain Thailand dan benar saja 4 gol berhasil disarankan pasukan Gajah Putih tersebut ke gawang Nadeo Argawinata dalam laga leg perdana tersebut. Tapi tunggu, pada pertemuan kedua, di mana Pratama yang kembali dimainkan dalam laga kali ini berhasil menutup kekosongan sisi fullback kiri tim Garuda. Bahkan hadirnya Pratama Arhan dalam laga malam itu membuat dampak yang begitu besar bagi permainan tim nasional Indonesia. Dan untuk itu, lihatlah pemain muda terbaik Piala AFF Pratama Arhan saat kembali perkuat timnas Indonesia. Ya, seperti itulah yang pernah dikatakan oleh Shin Tae-yong sebelum laga final leg perdana melawan Thailand dimulai, di mana pelatih 51 tahun itu sempat kebingungan ketika kehilangan salah satu pemain andalannya di sektor sisi sayap kiri timnas Indonesia. Dan benar saja, tanpa hadirnya Pratama Arhan di sisi sayap kiri pada pertemuan pertama, sisi sayap kiri timnas menjadi target empuk pasukan Gajah Putih hingga akhirnya bombardir itu berhasil mengeksploitasi lini pertahanan timnas Indonesia kala itu. Ya, gambaran betapa rentan pertahanan tim nasional saat ditinggal Arhan tergambar dari gol perdana yang diciptakan Thailand kala itu. Saat itu, Edo yang menjadi pengganti Arhan gagal tampil optimal menjaga lini tersebut. Bahkan untuk membantu lini serang, peran Edo sama sekali tak terlihat yang kemudian berubah 180 derajat di laga leg kedua malam tadi. Ya, pada pertemuan kedua laga final Piala AFF 2020 kembali usai tak dimainkan karena akumulasi kartu kuning. Bek PSIS Semarang itu benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ia berhasil menutup lubang kosong dari skuad Garuda dari laga sebelumnya, serta membawa perubahan besar bagi permainan tim nasional Indonesia. Kecepatan, kekuatan serta kemampuannya dalam membaca permainan lawan membuat para pemain Thailand sulit untuk mengembangkan permainan di sisi sayap kiri. Hingga berbagai peluang juga berasal dari aksi-aksi indahnya dalam melakukan seloran ataupun lemparan jauh yang menjadi andalannya. Pratama Arhan, cú ném biên rất mạnh và đây là cơ hội dành cho Indonesia. Chỉ có một quả
Đây có thể là một trận đấu mà Witan Suleiman đá như một cầu thủ tự do. Anh ấy thoải mái di chuyển và có thể. Sementara itu, berkat penampilan impresif yang ditunjukkan oleh Pratama Arhan malam itu, kemudian membuat Indonesia mampu mengimbangi permainan timnas Thailand kali ini, mulai dari segi agresivitas, permainan individu hingga mental di atas lapangan hijau, di mana skor akhir 2-2 menjadi bukti jika timnas Indonesia tak kalah jauh dari permainan Thailand malam itu. Ya, meski gagal membawa tim nasional comeback malam itu, namun perjuangan yang telah ditunjukkan oleh bek 20 tahun itu jelas luar biasa. Bahkan usai laga tersebut, Pratama Arhan terpilih sebagai pemain muda terbaik di Piala AFF kali ini setelah mengumpulkan total 60.000 suara. Ya, Pratama Arhan memang tampil bagus di sepanjang Piala AFF 2020. Pemain 20 tahun tersebut mampu mencetak 2 gol dan membuat 3 assist. Catatan yang spesial mengingat dia sempat absen pada 2 laga timnas Indonesia. Ya, dan sekali lagi, apa yang ditunjukkan Pratama Arhan jelas luar biasa. Sosok bek modern yang tak memiliki rasa lelah dan berhasil memberikan dampak besar untuk skuad tim nasional Indonesia di Piala AFF kali ini. Dipastikan kalah dan Thailand yang menjadi juara. Lanjut akun tersebut. Jadi harga mati Indonesia harus menang minimal 1-0. Syukur-syukur 2-0. Syukur-syukur 3-0. Syukur 8-0 selama 90 menit. 1-0. 2-1. 3-2 yang penting ada selisih gol 1. Maka Indonesia memiliki peluang besar menjadi juara. Jika Indonesia menang selama 90 menit, laga bakal berlanjut ke babak tambahan 2 kali 15 menit, tegasnya. Tentunya penjelasan di atas mengernyitkan dahi banyak orang. Benar, aturan gol tandang tidak diberlakukan di fase gugur Piala AFF 2020. Namun, bukan berarti agregat gol dihapuskan begitu saja. Menurut aturan yang dikeluarkan AFF, agregat gol masih jadi tolok ukur utama dalam menentukan tim pemenang di fase gugur Piala AFF 2020. Karena itu, berhubung timnas Indonesia kalah 0-4 dari Thailand di leg final Piala AFF 2020, skuad Garuda wajib menang dengan selisih 5 gol untuk keluar sebagai juara. Hal itu berarti, skuad asuhan Shin Tae-yong mesti menang dengan skor 5-0, 6-1. Gelaran Piala AFF 2021 telah selesai dilaksanakan. Thailand tampil sebagai juara setelah mengalahkan timnas Indonesia di partai final. Partai final sendiri digelar dengan sistem 2 leg. Pada pertandingan leg pertama, timnas Thailand melumat timnas Indonesia dengan skor mencolok 4-0. Sementara di leg kedua, tim Gajah Perang ditahan imbang skuad Garuda dengan skor 2-2. Agregat skor pertandingan final adalah 6-2 untuk keunggulan timnas Thailand. Indonesia lagi-lagi harus bersabar untuk bisa mengangkat trofi Piala AFF. Mereka harus puas finish di posisi runner-up. Ini merupakan gelar runner-up ke-6 kalinya bagi skuad Merah Putih. Berikut daftar penghargaan beserta hadiah di gelaran Piala AFF 2021. Thailand sebagai juara berhak atas trofi, medali, dan hadiah uang tunai senilai $300.000 atau setara 4,2 miliar rupiah. Indonesia sebagai runner-up mendapatkan medali dan hadiah uang tunai senilai $100.000 atau setara 1,4 miliar rupiah. Dua tim semifinalis yaitu Vietnam dan Singapura juga berhak atas uang tunai senilai $50.000 atau bila dirupiahkan ialah 740 juta rupiah. Gelar top skor Piala AFF diraih oleh 4 pemain yaitu Teresel Dangda, Chanat Pisongrasin, Sapawi Rashid, dan Maranon yang sama-sama mengoleksi 4 gol. Mereka berhak atas sepatu emas dan uang senilai $2.500 atau setara 35,5 juta rupiah. Adapun gelar pemain terbaik didapat oleh pemain Thailand yaitu Chanat. Ia berhak atas trofi dan uang senilai $10.000 atau sekitar 142 juta rupiah. Penghargaan tim fair play di Piala AFF 2021 diberikan kepada timnas Indonesia.
Sementara Man of the Match di laga final kali ini diraih oleh Ricky Kambuaya. Gelandang timnas Indonesia ini berhak atas 1 unit HP Oppo. Penghargaan pemain muda terbaik diraih oleh pemain timnas Indonesia yaitu Pratama Arhan. Nah, inilah akhir dari gelaran Piala AFF 2021. Setelah ini, di bulan Februari akan diadakan Piala AFF U23.